Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 499, kembali ke gerbang Asura. Orang yang menghapus ingatan Lilu tidak diragukan lagi adalah guru kuil Dewa Templar, Yin Tian. Tubuh Huang Xiaolong memancarkan niat membunuh yang dingin, lapisan es beku menutupi lantai. Pada saat ini, 3 orang, Ao Kun, Lei Ge, dan Cak memasuki aula bagian dalam. Merasakan niat membunuh dari tubuh Huang Xiaolong, mereka menahan napas, tidak berani bernapas karena takut mengganggu Huang Xiaolong saat mereka dengan hati-hati dan waspada berhenti beberapa langkah di belakangnya, memberi hormat dengan hormat, Tuan Dewa Binatang Li Ge. Huang Xiaolong hanya menggerutu sebagai jawaban namun dia memusatkan niat membunuhnya. Bicaralah, berapa banyak orang yang telah hilang dalam pertempuran ini? Tanya Huang Xiaolong. Ao Kun melangkah maju, menjawab dengan hormat, suku Bismen dan klan binatang iblis kita kehilangan total 16 ahli alam Sein. Ahli setengah Sein dan setengah Sein puncak sebanyak 1.200 orang, dan lebih dari 54.000 murid biasa. Kerutan kecil terukir di dahi Huang Xiaolong, kehilangan 1.200 murid setengah suci dan setengah suci puncak merupakan jumlah yang lebih besar dari yang ia duga, ditambah lagi, lebih dari 54.000 murid. Murid-murid ini terbunuh setelah Lilu dan Dewa Templar, kultus Dewa Kosmos, dan tetua kota dosa keluar dari barisan. Bagaimana dengan suku dan klan lainnya? Huang Xiaolong melanjutkan. Suku Laut memiliki 35 ahli alam Sein yang tewas di tangan Tuan Li Ge, 17 orang dari suku Setan Hijau, suku Kerangka memiliki total 16, dan 5 ahli alam Sein dari Setan Pemakan Hati. Lei Ge juga melangkah setelah melaporkan jumlah korban tewas dari setiap suku secara terperinci kepada Huang Xiaolong. 9 suku yang bersekongkol dengan Dewa Templar, termasuk suku Laut, kehilangan sekitar 170 ahli alam Sein. Huang Xiaolong juga membunuh beberapa orang dari suku lain yang dibujuk oleh 9 suku ini, menewaskan sedikitnya 90 ahli alam Sein. Huang Xiaolong mengangguk sedikit di akhir laporan mereka. Meskipun jumlah kematian secara keseluruhan tinggi, itu masih dalam kisaran penerimaan Huang Xiaolong. Meskipun suku Laut, suku Setan Hijau, suku Tengkorak, dan 6 suku lainnya berkolusi dengan Dewa Templar, tidak masuk akal bagi Huang Xiaolong untuk membunuh semua ahli alam Sein mereka. Itu akan sangat melemahkan kekuatan keseluruhan pasukannya setelah menyatukan benua 10 arah. Dari tabulasi, Huang Xiaolong telah memusnahkan hampir sepertiga dari 9 ahli Sein Realm dari suku yang berkolusi. Sementara itu, 37 suku dan klan yang dibujuk untuk memberontak kehilangan 2/10 di bawah tangan Huang Xiaolong. Kali ini, di antara 300 ahli Sein Realm tingkat tinggi dari Deities Templar, Cosmos Godchild, dan Sin City, termasuk Lilu, hanya sejumlah kecil yang lolos, tidak lebih dari 30 orang. Singkatnya, mereka telah kehilangan lebih dari 270 ahli top karena Huang Xiaolong. Dalam ekspedisi ini, Deities Templar, Cosmos Godchild, dan Sin City mengalami kerusakan yang tidak dapat diatasi. Selanjutnya, Huang Xiaolong berdiskusi dengan Ao Kun, Lei Ge, dan Cak tentang hukum dan peraturan untuk benua 10 arah yang baru bersatu. Tentu saja, diskusi berarti keputusan Huang Xiaolong. Setelah menetapkan dasar hukum, Huang Xiaolong memilih patriark baru untuk suku Laut, suku Setan Hijau, dan yang lainnya yang patriarknya telah tumbang. Pengumuman akan dilakukan keesokan harinya. Pada akhirnya, Huang Xiaolong tiba-tiba bertanya, siapa di antara kalian yang tahu teknik kultivasi yang dapat mengendalikan jiwa seseorang? Huang Xiaolong tidak menyembunyikan kecurigaannya tentang kondisi Lilu kepada mereka bertiga. Ketiganya bertukar pandang diam-diam di antara mereka. Tuan muda, sepengetahuan saya, di masa lalu ada teknik yang disebut pembalikan debu merah perebutan jiwa, di mana seseorang akan menanamkan benih perebutan jiwa di dalam jiwa seseorang untuk mengendalikannya. Selain itu, teknik ini dapat menghapus sebagian ingatan orang yang disemai. Cak berbicara setelah menghabiskan waktu sebentar mencari di benaknya. Teknik kultivasi kuno yang jahat, teknik pembalikan debu merah perebutan jiwa. Kilatan melintas di matanya, bagaimana kamu menghancurkan teknik ini? Satu-satunya cara untuk mematahkan teknik ini adalah dengan membunuh orang yang melakukannya, maka benih perampas jiwa yang mengendalikan pikiran korban akan hilang dengan sendirinya. Namun, ingatan yang hilang tidak akan kembali. Cak menjawab dengan hormat. Hal ini membuat kerutan di alis Huang Xiaolong semakin dalam. Membunuh pengajar Dewa Templar Yin Tian. Pengajar Dewa Templar Yin Tian kemungkinan besar adalah seseorang yang telah menerobos ke alam dewa, membunuhnya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Lagi pula, jika ingatan Lilu yang hilang tidak dapat dikembalikan, apakah mereka akan selamanya menjadi orang asing? Meskipun seni wayang kuno dan mandat jiwa yang dipraktikkannya juga dapat menghapus sebagian ingatan orang lain, tidak disebutkan apakah ia dapat memulihkannya. Juga, dari apa yang aku tahu, setelah mempraktikkan teknik pembalikan debu merah perebutan jiwa ini, adalah tabu bagi kultivator untuk memiliki hubungan intim dengan wanita.
Chuck menambahkan, jika mereka melanggar tabu, maka ki pembalikan debu merah perebutan jiwa yang terkumpul akan menghilang, sangat merusak kultivasi mereka, sehingga akan sulit bagi mereka untuk memiliki terobosan kultivasi di masa depan. Huang Xiaolong tertegun sejenak. Apa ini? Jika apa yang dikatakan Chuck benar, maka pendeta kuil Yingtian tidak jauh berbeda dengan seorang Kasim. Bahkan jika dia memiliki paket bagus di bawah, itu tidak dapat digunakan. Apakah kalian tahu apakah ada teknik yang dapat mengembalikan ingatan seseorang? Huang Xiaolong bertanya setelah menyadari kesalahannya. Kali ini, mereka bertiga menggelengkan kepala dan dipersilakan pergi sesaat kemudian, meninggalkan Huang Xiaolong sendirian dalam perenungan. Harus diakui, dia mengira dirinya tak tertandingi di bawah alam dewa, tetapi hari ini setelah bertarung dengan Lilu, dia menyadari bahwa kekuatannya sendiri lemah jika dibandingkan. Jika jiwanya diubah menjadi naga hitam dan biru, dia yakin bisa mengalahkan Lilu. Namun, di bawah alam dewa hanya akan ada jenius yang lebih kuat, bahkan lebih kuat dari Lilu. Oleh karena itu, Huang Xiaolong masih harus berusaha keras untuk meningkatkan kekuatannya. Jika dia bisa menembus ke alam Saint Ordo ke-10, dia bisa dengan mudah mengalahkan para ahli di level Lilu. Alam Saint Ordo ke-10, Huang Xiaolong menggumamkan kata-kata itu pada dirinya sendiri. Saat ini, masih ada 7 naga suci purba di dalam kuil Sumi. Tapi, tidak ada lagi rumput Dewa Naga. Dalam beberapa hari ke depan, apapun caranya, dia harus menemukan rumput Dewa Naga yang cukup agar bisa menerobos ke alam orang suci tingkat ke-10 dalam waktu sesingkat mungkin. Saat Huang Xiaolong tengah berpikir untuk mencari lebih banyak rumput Dewa Naga, mutiara naga di dahinya bergetar sedikit, aliran energi hangat menyebar ke seluruh tubuh Huang Xiaolong. Terkejut, Huang Xiaolong segera mengarahkan kekuatan spiritualnya ke dalam untuk menemukan bayangan naga samar di dalam mutiara naga yang berkilauan dengan cahaya keemasan lembut, seolah-olah akan hidup kembali. Namun, bayangan itu tidak menunjukkan respons apapun saat ia mencoba berkomunikasi dengannya melalui kesadarannya. Semenjak Huang Xiaolong naik ke alam Saint tingkat ke-9, mutiara naga telah berhenti memuntahkan saripati naga sejati ke dalam tubuhnya, seakan-akan seluruh saripati naga sejati telah diserap olehnya. Sambil menatap bayangan naga yang semakin padat selama bertahun-tahun, nalurinya mengatakan bahwa bayangan itu akan segera bangkit kembali, dan saat itulah dia dan mutiara naga akan berasimilasi sepenuhnya menjadi satu. Malam berlalu perlahan. Cahaya berangsur-angsur menembus kegelapan saat matahari terbit dengan mantap di Cakrawala. Pagi-pagi sekali, Huang Xiaolong memanggil semua ahli suku dan klan ke kuil 9 naga. Ao Kun membacakan hukum baru serta nama-nama pemimpin baru suku laut, suku setan hijau, dan yang lainnya. Ketika Huang Xiaolong berdiri untuk mengumumkan benua 10 penjuru sebagai satu kesatuan, semua ahli berlutut, memuji kemuliaan tertinggi Tuan Dewa Binatang. Memerintah benua 10 penjuru selama ribuan musim gugur di generasi yang akan datang. Bagus. Sekarang, kalian semua bersiap untuk berangkat ke benua awan bintang bersamaku. Huang Xiaolong mengumumkan. Berangkat ke benua Starcloud. Kembali ke gerbang Asura. Awalnya, Huang Xiaolong berencana menggunakan waktu 2 bulan untuk mengatur ulang banyak suku dan tugas di benua 10 arah. Namun, dia tiba-tiba berubah pikiran tadi malam. Masalah tentang penyatuan benua 10 arah akan menyebar dengan sangat cepat di dunia roh bela diri. Di tengah kerusuhan dan kekacauan, sangat mungkin bahwa kultus Dewa Kosmos akan kembali menggunakan trik mereka, mencoba memprovokasi pintu kekosongan terpisah, gedung Phoenix Putih, dan 12 kekuatan super lainnya untuk menghadapinya. Itulah sebabnya Huang Xiaolong ingin kembali ke gerbang Asura sebelum kultus Dewa Kosmos, pintu kekosongan berbeda, gedung Phoenix Putih, dan yang lainnya mencapai aliansi, menyingkirkan rintangan ini satu demi satu dan menaklukkannya. Jika dia menunggu kekuatan ini bersatu sebelum mengambil tindakan, masalahnya akan 100 kali lebih sulit.